duduk di Muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur pendengar di mana berada. Masuk itu di sesi di suara komunitas ya. Pecah biasanya pagi ini kita bersua dengan komunitas. Nah, kali ini komunitasnya yang agak unik ya. Karena hobi berpetualang, berjalan-jalan sambil mencari-cari kalau ada satu hal yang bisa diangkat dalam bentuk sejarah atau budaya yang ada di Sumatera Selatan. Dan bukan cuma komunitas yang kami hadirkan, tapi ada balai yang nantinya ada hubungan dengan benda sejarah, yaitu langsung kayak kita ajak ngobrolnya kepala balainya ya, atau Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan. Dan langsung baik kita bersua dengan narasumber kita yang ada di studio ya. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak mendekat semua Pak suaranya biar. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf panggil agak nyuruh-nyuruh Pak. Ini langsung kepala balai yang datang nih yang luar biasa dan ini mensupport kegiatan pada pagi hari ini. Ada Pak Kristanto Januardi, ya, benar Pak ya? Terus ada M. Ari Anggara atau di Arya ya. Satu lagi ada Bambang, dikenal dengan Bams. Ya, penyelam Sungai Musi. Ya. Kalau Arya sendiri teman-teman dari metal detektor ya. Ini yang mendeteksi barang-barang logam. Ya, logam dan juga yang ada hubungan dengan peninggalan yang ada di bawah tanah. Ya. Nah, ini cocok nih Pak. Jadi BBK hadir untuk menengahi apa yang mereka mungkin menjadi keresahan mereka dan juga bisa menjadi informasi solusi bagi masyarakat. Di awal dulu mungkin dari komunitas, kalau singkatannya apa deh? PMDI. BMDI. PMDI. PMDI. Apa itu komunitasnya? Petualang Metal Detektor Indonesia. Oke, ya. Metal detektor. Metal Detektor. Dan ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang kecil, besar aja. Iya, macam-macam. Jenis-jenis. Ada yang dipegang pakai tangan. Ada yang pegang tangan, Ada yang didukung. Ada juga. Ada juga. Oh, itu saking besar ya. Saking besarnya. Ya, oke. Kemarin aku jenguk itu lumayan banyak anggotanya. Di Sumsel Dewi ada berapa tuh? Sumsel ini kalau dikumpul ke Galau kurang lebih adalah 200. Sebenarnya susah gampang lah untuk kumpulin kawan-kawan metal detektor ini. Kalau tidak dibikin acara event, tidak ada nongol kawan-kawan tuh. Iya. Memang disengaja bikin event biar nongol kan. Iya Pak. Ya. Kalau sengaja dikumpulkan mungkin adalah 200 Sumsel. 200. Yang terdata itu apa? Yang terdata. Wow, ini luar biasa Pak Kristanto ya. Masyarakat ternyata sudah banyak memahami cara mereka untuk mencari tahu barang-barang bersejarah tadi atau mungkin barang-barang lama yang mereka temukan. Nah, nanti kita ngomong dengan Pak Kristanto mana yang tentang barang yang bersejarah, yang tidak bersejarah. Sebenarnya bersejarah kan loh, tapi mana yang terpenting bagi Sumatera Selatan. Nah, kalau ini hobi ini tahu dari mana?
Ya, awal ya. Ayah sendiri pribadi. Awal mulanya kan aku tuh memang dari kecil tuh kan memang tinggal di Bukit Lamo Heeh. Bukit Lamo tuh kan dulu banyak kebon gitu. Banyak kebon. Dulu di situ aku masih SD be. Kapan hujan tuh warga-warga situ tuh nondo nyari apa lah, melok-melok nyari pula kan. Lagi ketemu lah cak batu cincin itu kan, manik-manik sebutannya kalau sekarang kan. Dulu udah tahu itu apa manik-manik apa-apa. Itu mahal. Tidak juga sih, unik be bentuknya ada. Tidak, merah. yang palsu be mahal, Pak. Iya. Aku tahu dan kalau yang palsu yang buatan jalan modern Ya, sekarang sekarang ada. ya. Heeh. Dan itu yang mungkin ada nilai juga dengannya untuk sejarah sendiri. Nah, ditemukan di dekat rumah. Iya, di sekitaran rumah kan. Pokoknya kalau berjalan tuh kalau habis hujan tuh nondok pasti ketemu tuh layang cek itu. Iya. Heeh. Pak, ini Pak Kristanto mungkin ini kan mereka di wilayah bukit, Pak ya. Ini memang banyak Pak orang baru gitu, Pak. Bukit Siguntang maksudnya. Oke, di tengah-tengah aku tuh para lebak keranji lah. Kalau kata tuh kan. Iya. Ya kalau di Palembang ini apalagi di daerah Bukit Siguntang itu memang tempatnya nian lah. Banyak sekali tinggalan di sana. Bentuknya struktur aja kan di bukit itu ada. Jadi kalau menemukan ketika habis hujan ya memang kemungkinan bisa kelihatan memang. Ya. Tapi pasti makin hari makin susah. Iya, karena sudah ada bangunan banyak. Alasan banyak bangunan. Iya, benar-benar. Terus tahu alatnya? Tahu alatnya setelah di 2017 kan, nah, mulai nyingok mensos kan, nyingok itu. Jadi masih terkenang ini tuh masuk. Alat ini maksudnya pengen ada kan. PK dari mana lah beli. Tapi kebiasaan alat ini pakai di pantai, Pak ya. Di pantai. Iya, rata-rata banyak di pantai. Pantai. Dan itu memang kalau di beberapa negara itu diperbolehkan, Pak, karena di pantai-pantai itu. Karena bisa menemukan mungkin barang berharga dari orang masyarakat yang di pantai gitu. Tapi kalau yang ada beberapa tempat yang harus ada izin, Pak, kira Pak, kalau pakai alat, Pak. Ya, ini seperti penjinak bom jadi. Ya boleh kata aja. Iya, iya. Jadi ya pernah sempat diceritakan oleh seniornya Pak Surya, Pak gitu ya. Surya sampai Pada kejadian bahwa ada yang menemukan kayak bom lama gitu, Pak. Jadi harus hati-hati benar dalam hal ini pencarian mereka. Itu apa namanya, keamanannya mereka gimana? Nah, kita di situ kadang-kadang sharing kan, ngobrol di rumah. Jadi kalau nak menghindari yang hal-hal yang berbahaya itu kita pahami dulu. Oh, ini pernah dikuasai Belanda, kuasai Jepang. Nah, jadi sistemnya hati-hati tetap. Iya, iya. Kalau sudah dimasuki Belanda Jepang tuh pasti ada ranjau. Nah, kali kita nak nyari yang aman, kita cari peradaban yang lebih tua lagi. Nah, di sini pasti aman. Nggak apa gitu nak masih nyeken-nyeken kan. Ya. Nah, kayak kesultanan kan di atas lagi zaman ada Cino, ada zaman lagi Sriwijaya. Dia ini beda tempat, beda barang dia, Pak. Situ kami nelusuri lokasi itu. Ada survei lah ya. Iya, survei. Survei dan riset. Dan kebanyakan riset ini langsung dari masyarakat atau dari data-data yang ada gitu. Kalau kami mainnya Google Map. Google Map. Karena zaman dulu kan transportasinya air tuh lah kan. Jadi kita mainnya macam itu. Di sini ciri-cirinya kalau wong zaman dulu tuh ada ciri-ciri dia tinggal. Iya. Dia yang sulit dimasuki, terus tikungannya, nah itu kita pahami kan. Nah, kalau nak nyari lokasi tuh jengok dari pecahannya, Pak. Nah, ini pecahan gerabah. Ndak kali pecahan yang lain, arti lebih tua ini. Itu ya. Nah, ini ada barang Cino, kita jengok. Ah, ini cing akhir aman. Kita ndak ada yang bahaya kan. Dia ada kayak ciri-cirinya dari pecah-pecahan itu. Nah, ini pecahan Jepang, hati-hati nyari. Oh iya. Iya. Biasa dalam kendi ya orang-orang ada keramik yang untuk menyimpan uang logam gitu. Ya macam aku pernah dapat di 2018 satu. Itu walaupun terhalang dengan bentuknya keramik, alat itu masih bisa ngecek. masih bisa cek. Asal dia ada logam berbunyi dia. Berapa radius meternya? Tergantung besar kecil barang. Tapi Kalau rata-rata standar? kalau untuk Palembang ini khususnya Pak barangnya tidak dalam. Paling dalam lah 1 meter itu pun jarang lah. Kadang-kadang cuma sekilan. Batas dengkul pun sudah jarang sudah. Karena kita ini kan dataran gambut ya. Iya. Tidak terus ada pernah longsor, ada apa kan. Iya. Nah, kalau di Jawa beda lagi. Iya. Kan sering bencana apa-apa Timbunan itu ya. dalam-dalam 2 meter, 3 meter yuk kawan tuh. Waduh. Iya. Namanya di seluruh provinsi ada Mas yang Ada, punya hobi ini.
Nah, alhamdulillah dari Aceh sudah terdata kalau di grup. Mm. Ada Medan, Riau, Padang, Lampung, Kalimantan, Bali, Banten, Banyuwangi, Sulawesi ada juga. Yang 200 tadi seluruh Indonesia atau Sumsel? Sumsel Bay itu, Pak. Oh, aduh, Sumsel Kalau B200 kalau apa? dikumpulin mungkin ribuan. Bisa diadakan kayak pertemuan besar akbar ya gitu ya. Jadi memang apa tuh sudah lama aku tuh membadai PMD ini. Cuman kapan lah pengennya ada silaturahmi temu dan lewat media online nih lah. Pengen rasa tak nak temu tuh kan susah. Ayam cak mana lah cara yang ketemu nih. Akhirnya Ngadakan event itu. event yang pertama sekali. Pertama perdana. sekali. Oke. Ya, ini Pak Krisnanto nih ada sebelah Pak Kris ini ada penyelam musi ya. Walaupun tidak menggunakan metal detektor, jadi mereka bisa tahu di mana tempat-tempat yang itu. Itu memang ada kayak sama seperti Arya atau survei. Sama lah. Ya, agak dekat ya. Ya. Samo ya. Samo. Jadi di mana biasanya dia aja tak pengen tahu. Ini nyebar ya, sepanjang Sungai Musi itu pasti ada. Sepanjang Sungai Musi kalau selama ini kita lakukan penyelaman tuh ya. Sepanjang Sungai Musi ini ada galo titiknya. Kebanyakan yang ditemukan apa? Logam atau keramik? Seluruh keramik, dari keramik, logam. Pokoknya di situ ada numpuk barang-barang itu. Tapi yang ditemukan banyak pecah belah, Itu Ya. kenapa Pak? Mempengaruhi Pak Krisnanto bisa menjelaskan nggak? Barang-barang pecah belah atau memang mereka menariknya ke pucuk itu kurang hati-hati? Ya, pertama yang paling banyak tentu yang sudah pecah ya. Karena banyak sekali aktivitas di sungai itu. Mulai pertama misalnya buang sampahnya. Iya. Jadi kalau udah pecah dibuanglah ke sungai. Atau aktivitas pelayaran, naruh sau dan sebagainya itu kemungkinan memecahkan itu memang. Di sungai sih arusnya juga deras, bisa saling bertumburan dia. Oke, jadi ada yang pernah dapat utuh pas penyelam? Ada pernah. Ada ya. Sebagian dapat utuh, tapi kebanyakan itu pecah semua. Jadi dia numpuk-numpuk ya. Karena mungkin faktor itu tadi ya, ada kapal berlabuh, kan jangkar, faktor arus. Kita bawa arus kan, barang-barang itu, jadi terbentuk-bentuk pecah, numpuklah di satu titik. Sekali penyelaman berapa jam? Kita kadang satu orang itu bisa 1 jam di air, Di dalam air? setengah jam ya. Oke. Tapi pakai alat yang bantu? Pakai alat bantu. Oh, ada bantu ya. Bukan nyemplung, langsung keluar lagi gitu. itu zamannya bapak dulu, dia Oh, nyemplung itu. langsung Iya. keluar lagi. Tahan berapa menit itu biasanya standarnya? Ada 3 menit? Lumayan juga kalau Sungai Musi ini kan kedalaman 15 meter dia sampai. Oh. Kalau zamannya orang tua dulu 15 meter? 15 meter itu sampai dia pakai unjarnya satang aja di kita tuh, unjar ditancap di tanah. Nah, jadi dia lewat situlah turun naiknya, kecepatannya di situ, turun di raba-raba mungkin ada balok kan, Ya. naik lagi itu Ditandoi. ditandoin, kadang ikat langsung diikat Oh, pakai tali. pakai tali, Ditarik gitu ya? Nah, itu ditarik baru dipintal di Sering- pakai perahu. Pernah ketemu enggak? Mungkin Arya dengan yang Bams pernah ketemu peti-peti lah itu. Kalau sekarang nih Pak Krisnanto yang kita kecil-kecil dulu namanya harta karun itu namanya peti, ada hubungannya. Kira-kira pernah enggak ketemu yang cek itu atau yang ngapar aja Pak Krisnanto ngomong bahwa itu bisa menyebabkan pecah juga? Ada peti-peti dalam itu? Kalau selama ini peti belum dapat. Belum ya. Mungkin apa hancur atau apa kan. Tapi kalau koin-koin atau apa bercecer di satu titik itu sering. Benda-benda logam. Oke. Kalau Arya sendiri pernah pengalaman atau mungkin bentuknya dalam kaleng gitu? Nah, kalau peti juga belum pernah. Tapi kalau guci pernah. Masih dalam bentuk koin kan. Dalam guci itu kurang lebih hampir ada 70 kilo isinya koin kalau. 7 kilo. Itu koin Cina isinya. Koin Cina. Kepeng ya. Koin kepeng. Sebutannya gobok di kami. Koin gobok. Ya. Itu Pak kalau dalam sejarah Pak, kalau kepeng itu tahun-tahun berapa tuh? Atau memang ada banyak aja pada masanya? Rentangnya panjang ya kalau kepeng itu, karena dia kan dari dinasti Cina ya.
Di situ kalau diperhatikan detail dari kepeng-kepeng itu ada setiap dinasti itu ngeluarin dan panjang rentangnya dari masa Sriwijaya, masa Majapahit juga keluar. Samping akhir Qing sudah ada dia. Mulai dari Han ya ada sudah. Han Tangsung, Yuan Mingqing. Oh gitu, ada semua ya. Peradabannya luar biasa kalau Cina tuh. Bukan yang dibagikan kemarin nih kayak souvenir Pak ya. Itu dari zaman apa itu? Itu Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Tapi memang banyak itu bukan? Banyak itu yang paling banyak di tempat kita. Ternyata koinnya kecil-kecil Pak. Kecil. Kayak apa baju kancing baju itu. Dan itu dari bahan Perunggu, perak, timah, emas ada 4 macam dia. dan itu bisa menjadi edukasi, Pak, ya. Edukasi sebenarnya. Dan ya kalau semuanya dikumpulkan bisa edukasi anak-anak sekolah. Anak sekolah ya. Itu yang kami pengen cita-citakan, Pak. Jadi ada manfaat lah. Apa ya coba curhat sekalian. Ceritanya apa ya? Ya pengen tuh kan tempat tuh kan dari koin-koin itu kan jumlahnya banyak kan. Nah di situ bisa kita data, tahunnya sudah dapat, gitu. Jenisnya sudah tahu kan. Nah, jadi jangan kami dapat beda, ada nilai manfaatnya kan. Ya kami bersyukur kalau ada mahasiswa datang bagi sharing kan, sama-sama kan, belajar sama-sama kan. Jadi dari dapat ilmu. Jadi pentingan kita nih perlu berbagi kan bahwa memang banyak barang-barang peninggalan yang perlu didata satu persatu. Tapi banyak jenisnya, Pak. Tapi udah kenal dengan museum belum? Ini pertanyaan ya. Aku dari dulu sudah Enak kenal, ya? sering berhubungan dengan museum. Ada pameran aku ikut serta lah, partisipasi. Ada juga mungkin yang di mana kalau sekarang Pak dikasihkan museum apa namanya? Cinta apa tuh? Di Hibah. Hibah, Nah, iya. itu kami memang sering kalau ada acara tuh pastilah kami ninggalkan. Macam kalau museum negeri kan sering undang kan. Nah, setiap pameran ada yang aku tinggal kan. Karena Jangan di bawa sana lagi ya, di museum itu dirawat Pak ya. Dan juga bentuknya bisa di display kata Bapak tadi. Kenapa Pak? Kita masyarakatnya harus melapor Pak kalau nemu ke barang-barang Pak. Ya. Ya kita memang harus melaporkan kalau ada temuan-temuan itu ya. Karena biar bagaimanapun pemerintah dalam hari ini museum, dinas kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini di daerah itu punya tanggung jawab untuk itu. Karena yang tadi juga saya jelaskan, karena kalau di museum itu akses masyarakat umum siapapun tuh bisa melihatnya setiap saat gitu. Tapi kalau dia koleksi pribadi kan tentu banyak urusan nanti kalau untuk melihat koleksi-koleksi pribadi kan. Oke, jadi hanya punya pribadi ya. Kalau di museum kan memang anak-anak sekolah, ya siapapun mungkin bisa lihat, wisatawan, bisa belajar di situ. Dan ini adalah keinginan dari BAM sendiri. Ada katanya pengen punya museum sendiri, Utang. Iya, harapannya tuh Museum sendiri atau punya museumnya masyarakat di pinggiran musi tadi? punya sendiri sama masyarakat lah. Iya. Terus mana tuh? Ya itulah tadi kemarin sempat juga ada rencana sama Arya kan. Ya kita alangkah baiknya kalau benda kita ini yang kita dapat ini ya kita manfaatkan. Dari mata kata ditaruh di tempat yang suatu khusus ya. khusus suatu wadah, dibikinkan galeri, terus kita bikinkan edukasi di situ kan, berbasis juga pariwisata. Ini kan di sektor Pulau Kemarau sana tuh, ya cak mana caranya pariwisata tuh hidup di sana. Iya. Itu juga untuk membantu ekonomi juga untuk masyarakat sekitar kan. Khususnya juga mungkin di ruang lingkup aku di sana. Iya. Nah itu. Jadi mungkin ada juga atraksi menyelam, Pak. Bisa. Menyelam di dalam. Dia padahal sudah disiapkan di dalam sini. Biar orang tahu cara kerjanya, Pak. Tapi pasti nggak bisa ngelihat apa-apa di dalam Nggak air. bisa. Nah, itu kendalanya. Jadi cuma hanya main feeling aja. Main peeling. Ya ada tekniknya juga kan situ. Nah itu juga perlu kita ketahui juga tim khususnya pencari musi ini itu udah penyelamnya sudah ada sertifikat Pak, keluaran dari POSI. Sertifikat selam. Yang Pakai mainnya juga. pakai scuba itu scuba. Ya. Tapi sudah berkolaborasi dengan penyelam. Lah canggih, Pak. Kalau dulu pakai helium, Pak ya, Pak. Jadi sudah ini kan karena
penyelam pekerja ini kan jarang-jarang Ya, ya, ya. yang apa punya keahlian itu. Heeh. Nah, jadi itulah kita mungkin direkrut lah oleh yang di Jakabaring itu stadium. Ya kita dipakai penyelam kita. Mm-mm. Nah di fasilitas lah tadi sertifikat itu tadi. Jadi atlet juga bisa, Pak. Ya, nyelam ya. Dan oke, balik lagi kita edukasi tadi ya. Kalau aku jengok kemarin menarik ya, atau lomba, diadakan lomba, walaupun koinnya ditanam, dan ini agak lama mengajari 3 jam 4 jam bisa. 4 jam. Iya, apalagi yang tidak tahu sama sekali tempatnya di mana. Nah, itu kan bisa mengajar anak sekolah. Benar kan? Mengajarkan bahwa mereka itu ya kalau menemukan barang satu ya mereka tidak sembarangan kan, ya. Cara bisa katakan mencarinya, setelah dicari kata kawan kemarin ngomong, Pak, tanahnya harus timbun lagi, Pak. Iya. Jangan sampai dibiar ke bolong-bolong. Sambil kita kan pertemuan sambil mendidik lah jadi. Jadi ada aturan kawan-kawan tuh kan mungkin selama ini kan aku mantau ya, Pak. Ya. Mantau ya kawan-kawan tuh. Cak mana lah caranya nak ngarah ke kawan-kawan nih mako namo metal detektor ini tetap harum, jangan sampai dikatakan merusak lah apa-apa. Bingung nyari. Saya jadi dapat ide lah nak bikin event itu kan. Iya. Nah itu sengaja memang tidak ngundang dulu, Pak, karena itu pertama sekali. Nah takutnya kan kita lah ngundang sana sini kan, kaget acara tuh sepi, malu gitu kan. Iya, benar, Jadi benar. pertama itu iseng-iseng awalnya. Iya. Dan alhamdulillah komunitas Palembang ini nyupport galau, Pak, Iya, tanpa aku pinta kan. Nah itu senangnya tambah semangat aku. Pertama dari kompak itu, dari PPS Pusaka tuh mereka ngebel nak disupport Dayak. Oh senang hati rasanya. Dari sepeda ontel. Ada berapa komunitas kemarin ikut? Ada berapa tuh? Kompak, PPS, Musi Jadul, dari Harlem itu Pusaka, ada juga dari Kaset Lamo, ada dari numismatik juga, duit lamo kan. Iya. Nah, betul. Itu banyak juga sebenarnya. Kalau diundang Galau banyak komunitas Palembang nih, Pak. Benar ya. Yang pastinya itu menjadi awal yang baik lah. Ya, apalagi bisa bertemu dengan BBK, Pak, yang kemarin perwakilan Bapak ke sana. Ada Pak Dedi. Pak Dedi, alhamdulillah yang memberikan dekat dengan penjelasan bahwa mereka ini katanya abu-abu, Pak. Abu-abu, Iya, belum tahu kemana nak dia. Nah, mereka mungkin berharap nanti ada yang dari perwakilan Kementerian Kebudayaan yang bisa melegalkan, tapi dengan syarat gitu kan, melegalkan syarat yang ya tempat-tempat khusus yang tidak boleh tadi kan. Iya, Terus satu lagi barang yang mereka atau Pak Kristanto ngomong bahwa penting untuk pendidikan dan sejarah itu ya jangan sampai keluar barang tuh. Iya. Itu Pak dalam dulu kan. Dan itu bagaimana caranya merunding ya kayak. butuh Pak. waktu. Iya, Pak. Jadi kalau seumpamanya kita tahapan ya, Pak, kalau ketemu barang seperti itu, Pak, pengen tahu umurnya, terus pengen ya dikata kelaporan lah, ya. Itu mana caranya, Pak? Apa melalui BPK bisa, Pak? Ya, jadi sebetulnya ini berlaku untuk di seluruh Sumatera Selatan ya. Pasti nggak cuma teman-teman ini, pasti bisa ditemukan di non jauh di sana lah, di Lahat lah, di Banyuasin lah, Nah, kan masyarakat luas nih, dalam masyarakat luas dan bisa setiap saat dalam pekerjaannya itu menemukan ya, misalnya petani lah. Ya. Petani karena menggarap sawahnya. Betul. Sawahnya kebetulan dulu kalau di Karangagung, di Air Sugihan itu kan memang tempat-tempat situs lah di daerah sana tuh. Jadi dalam pekerjaannya dulu saya pernah penelitian di daerah sana itu memang akan menemukan di ladang-ladangnya dia lah, di kebun-kebunnya dia. Nah, yang terbaik adalah kalau berdasarkan aturan Undang-Undang Cagar Budaya sama ada peraturan pemerintah selain undang-undang, itu adalah melapor ke aparat setempat, ke kepala desanya lah, ke kecamatan, atau nanti kepolisian daerah sana. Nanti mereka yang akan menyampaikan ke instansi yang lebih lanjut, misalnya ke pemerintah daerah. Kan ada dinas-dinas yang mengurusi kebudayaan tuh di pemerintah daerah, kabupaten maupun di provinsi ada. Juga bisa ke kita juga. Mungkin misalnya kalau ke kita tuh jauh lah. Kami letaknya di Indralaya, padahal seluruh Sumsel tanggung jawabnya kan. Nah, di lewat aparatur pemerintah itulah nanti datang, Pak, ya. Mereka akan menyampaikan ke kita juga. Ya. Tapi barangnya masih di masyarakat boleh.
ditaruh atau Boleh laporan by dulu kan? Ya laporan aja. Iya. Kalau lapor itu wajib memang hukumnya itu ada aturannya. Iya. Sekitar misalnya paling lama 30 hari wajib lapor dia. Takutnya nanti kan kalau barangnya kita kasihkan nggak tahu ke siapa Pak ya. Enggak Laporan- dikasihkan, masih laporkan lapor saja aja dulu. ya itu. Kasih Nah, tadi fotonya, laporan dulu ya, kasih lapor. fotonya. Mm-mm. Kasih fotonya kan dengan modal foto itu barangnya ini. Iya. seperti ini. Dari fotonya mungkin bisa mengetahui lebih awal Pak ya. Ya untuk apa. misalnya kalau mau moto supaya lebih detail tuh dari berbagai arah gitu. Iya, iya. Depan, belakang, atas, bawah gitu. Iya. Supaya jelas yang membaca foto itu. Betul. Iyalah dulur, kita lanjut kembali di sesi kedua. Ini luar biasa ada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari Pak Kristanto dan teman-teman dari para bisa dikatakan pencari ya, ya atau petualang lah barang-barang yang antik dan juga bernilai sejarah. Nantinya kita akan kembali di sesi kedua di program Suara Komunitas 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan hari ini. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Perumpat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Cewek-cewek dipingin biar terjago akhlaknya. Sekarang cewek-cewek bebas nian saro nah jagonyo lagi. Dulu cewek-cewek berbaju kurung tertutup auratnya. Sekarang cewek-cewek make bikini ngobrol putih badannya. Zaman sudah berubah, budaya lama ditinggalkan. Zaman sudah berubah, budaya baru bukan punya kita. Dulu waktu masih kecil main jaengkling. Sekarang budak-budak kecil lupa waktu main internet. Dulu kalau berjajan jajanan luar negeri, bumbunya bercampur gengsi. Zaman sudah berubah, budaya lama ditinggalkan. 88,4
pernah jaya, mak ini tinggal cerita. Aku bertanya, bertanya-tanya, di manalah istana Sriwijaya yang dulu pernah ada, katanya di Palembang. Cuman tinggalan nama, kebanggaan wong kita. Peninggalannya di mana-mana, banyak yang di Palembang. Jagolah, oh jagolah, reto bentonyo yang masih ada. Jangan sampai, jangan sampai reto bentonyo hilang entah kemana. Jagolah, oh jagolah, reto bentonyo yang masih ada. Jangan sampai, jangan sampai reto bentonyo hilang entah kemana. Jagolah, oh jagolah, reto bentonyo yang masih ada. Jangan sampai, jangan sampai reto bentonyo hilang entah kemana. Hilang entah kemana. Ayo dulur tetaplah dijaga silaturahmi.
kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar. Kita lanjut kembali di sesi kedua tentang suara komunitas ya. Temanya hobi berpetualang sambil belajar budaya dan sejarah sebagai media pelestarian kebudayaan bersama komunitas metal detektor Indonesia Palembang, Sumatera Selatan. Ada M. Ari Anugrah selaku ketua dan foundernya, dan juga ada Bams dari pencari musi ya, pencari atau penyelam musi, dan ada Pak Kristanto Januardi dan selaku kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumatera Selatan ya. Bangga nih Pak kita punya balai dewek. Kalau kemarin bergabung Pak ya, dan boleh dijelaskan nih Pak apa baik yang dilaksanakan BPK. Ya, makasih Pak Dula. Ya. Kesempatan juga nih memanfaatkan momen ini. Jadi kalau Balai Pelestarian Kebudayaan itu memang diperintahkan oleh Pak Menteri mengurusi kebudayaan dalam arti luas ya. Jadi bukan cuma benda-benda kuno ini, cagar budaya. Kami juga menulis kebudayaan dalam arti ada seni di situ, seni tradisi, ada bahasa tradisional ya. Kemudian ada permainan tradisional, olahraga tradisional, kemudian ilmu pengetahuan tradisional. Ilmu pengetahuan tradisional tuh misalnya tentang jamu, tentang pengobatan ya. Kemudian tentang kuliner, ada kuliner tradisional yang lama. Terus tentang ritus, adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa sampai saat ini. Hal-hal yang baik misalnya kegiatan misalnya adanya aturan tentang hutan adat misalnya, atau tentang danau-danau yang dilindungi secara adat. Semua kegiatan-kegiatan adat itu juga bagian dari tugas kita. Ya. Jadi pelestarian kebudayaan dalam arti luas yang kami lakukan sekarang. Ya. Termasuk yang menjaga tadi Pak ya, barang-barang tadi Pak ya. Ya. Makanya ada hubungan juga dengan menjaga kebudayaan, menjaga sejarah yang ada. Dan itu semua sudah ada undang-undangnya. Jadi undang-undang tentang cagar budaya ada, kemudian peraturan pemerintahnya, keputusan menterinya juga ada, lengkap yang mengatur tentang cagar budaya. Demikian juga yang mengatur tentang kebudayaan yang tadi saya bilang 10 objek pemajuan kebudayaan sudah ada undang-undang berikut peraturan pemerintahnya. Oke, terima kasih Pak Kristanto. Ini lo ngerti kita nih, Jadi kalau kamu curhatnya ke sana. Jangan ke Wadola. Ya, kembali tadi ada acara kegiatan rame nih Pak ya. Kita ngulas lagi nih perdana yang dilaksanakan oleh apa namanya? Paguyubannya komunitasnya? PMDI. Petualang Metal Detektor Indonesia. Barangnya berapa regonya paling murah? 5 jutaan. 5 juta. Dan itu sudah spesifikasi Itu pemula. Oke, ya. Dan kemarin dilaksanakan tanpa sponsor atau sudah ada sponsor mana? Tanpa sponsor. Wih, mana caranya Pak kegiatan itu dilaksanakan? Dari kawan inilah sumbangan. CK, maksud gitu. CK. Dan sesuai target itu? Belum. Rencananya kakek? Rencana tuh ya pengen lebih ramai lagi lah. Dan ini komunitas baru? Sudah lama sih, baru ditonggolkan. Oh iya. Oke. Untuk yang apa namanya yang barang-barang tadi yang ada yang bentuknya koin yang spesifikasi kemana kalau Arya sendiri? Lebih ke numismatik. Numismatiknya. Numismatik. Tapi bentuk koin juga. Koin ya. Koin. Dan itu memang apa ya ada tempat itunya apa yang kayak kategori galeri bersama belum ada? Galeri bersama belum ada. Baru rencana. Rencana pengen gabungan lah se Lembang lah khususnya kan dari kawan-kawan. Kita bikin satu tempat untuk posko lah sekalian nongkrong kan.
biar ada kegiatan keluar rumah, kumpul kan. Nah, jadi selama ini kan masing-masing di rumah-rumah masing-masing kan. Iya. Belum ada tempat wadah khusus untuk komunitas. Oke. Arya tadi ngomong bahwa takutnya kalau tidak dimainike ada nama baik dari Iya. komunitas yang jelek. Nah ini pernah terjadi tidak ya? Sudah terjadi. Kalau di Aceh sudah zona merah. Kalau di Sumsel? Kalau Sumsel lah, alhamdulillah. Karena wong ramah-ramah kalau sih. Masih pacak. Permisi masuk dulu ya. Terus kalau tahapan-tahapan untuk ke lokasi itu mana? Pertama ya harus persiapkan fisik dulu sih sebelum berangkat itu. Karena memang kejinguan cak lemak tapi luar biasa menguras tenaga. Berjam-jam ya. Berjam-jam kelas itu. Ya Kadang pasti. kadang tidak balik ke 3 hari gitu. Iya. Apalagi kalau nak balik hari, boleh demam baik Pak. Oh, iya. Paling enggak 2 hari, 3 hari. Iya. Sepadan enggak dengan sepadan enggak. Kan biaya yang dikeluarkan sama kayak yang tadi pencari musik tadi kan. Pasti besar lah, apalagi nyewa alat atau apa. Kalau ini kan tidak cuman mungkin badan sama ongkos bayar. Itulah ya tadi kalau tidak ada hobi jangan coba-coba main metal detector. Pasti yang banyaknya rugi. Pertama biaya, waktu banyak buang kan. Karena di lokasi itu tidak selalu berhasil, banyaklah zong kan. Tapi kan hobi tadi sama cak mancing kan. Iya. Penasaran kan. Ya, cuma itulah. Kalau tidak ada hobi jangan coba-coba lah. Penggalian paling lama berapa? Ada kadang-kadang cuma semeter gitu ya. Sekilan nih. Sekilan lah. Paling itu. Paling cepat ya. Kalau ke lokasi yang di daerah itu kan lemak, dia masih bersih aja kan. Kalau di kota ini banyak halangannya. Macam paku, kaleng. Pinggir sungai banyak juga. Banyak, lebih banyak malah sampahnya. Nah, itu sebenarnya menjadi penghalang kan. Seluruh logam pasti kena. Dari timahnya, aluminium, apa-apa. Pasti bukan ya. Sebenarnya kaleng gitu ya. Kaleng kamu tengok gitu. Sebenarnya metal detector nih seluruh logam dapat. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya kalau untuk dipakai untuk mensterilkan lapangan, bersihkan tempat taman bermain, apa-apa. Ada fungsinya sebenarnya metal. Jadi kalau seumpama ini Pak Kris, kalau nak bangun suatu tempat, jadi takut misalnya di situ ada mungkin bekas-bekas apa ya. Ya mereka ini bisa diberdayakan, perumahan lah itu kan, benar ya? Iya, pacak mensterilkan tempat kan. Iya. Mungkin ada yang barang-barang aneh gitu, tidak ya? Pernah ketemu cak barang-barang mistik-mistik? Itu belum pernah kalau memang. Belum yang ditanam ditanam. Kalau keris-keris itu pernah ketemu? Keris-keris sering nggak ketemu, tapi kondisinya Pusaka ya? rusak. Rata-rata rusak kalau untuk temuan darat. Beda dengan temuan sungai. Makan karena kadar asam tanah kan, lebih korosinya, lebih kuat. Kalau untuk sungai rata-rata bagus temuannya, mulus kan. Iya. Bams juga sering, pusaka. Pusaka sering, kalau di Sungai Musi sering dapat. Pusaka Sriwijaya. Sama gagang ya ada. Kadang lengkap, kadang korosi juga. Nah, dapat juga. Tidak takut kalau misalnya kecucu. Itu kan karatan doang, karatan lama itu. Takut titanus gitu. Iya kan. Sudah terbiasa tadi itu kan. Ya, terbiasa terpegang besi boru. Iya. Ini Pak Kris ngerti Pak besi boru. Oke Pak, ini mungkin harapan mereka sudah ada. Mungkin ada statement terakhir dari mungkin mewakili Pak. Silakan Pak. Ya, mungkin yang saya sampaikan nggak seluruhnya enak didengar ya mungkin. Jadi saya tentu sebagai instansi pemerintah harus menyampaikan lah apa yang sesuai dengan aturan ya. Jadi di dalam aturan itu tentang cagar budaya dan objek cagar budaya, diduga cagar budaya itu sebetulnya harus ada proses yang mesti dilalui, yaitu harus ada izin. Jadi dalam upaya pencarian penemuan itu harus ada aturannya, yaitu izin. Izinnya tuh nggak jauh-jauh ke pemerintah daerah yang mengurusi kebudayaan. Dan misalnya dinas kebudayaan di daerah tempat masing-masingnya. Maka ini mereka harus registrasi dulu Pak? Iya, masa harus ada izinnya kalau mau melakukan sebuah kegiatan pencarian di satu tempat itu. Nah, yang paling pokok lagi kalau berdasarkan undang-undang itu sebetulnya hanya bisa dilakukan untuk kegiatan yang masuk kategori penelitian. Jadi kenapa sih penelitian pencarian ini? Karena sebetulnya kalau secara ilmu arkeologi, saya kebetulan belajar arkeologi cukup lumayan lama.
benda itu letaknya tuh bukan di bendanya saja manfaatnya itu, tapi konteks dengan lingkungan sekitarnya. Jadi contoh misalnya gini ya, Iya. kalau ada temuan itu di Candi Bumi Ayu, maka dia konteksnya dengan Bumi Ayu. Bumi Ayu itu berasal dari masa apa gitu ya. Nanti kalau temuannya di Lahat, tinggalan prasejarah, berarti konteksnya dengan kayak terhubung dengan masa prasejarah. Konteks itu bukan cuma dengan itu, tapi di layer lapisan tanah itu juga mempengaruhi dia berasal dari masa apa gitu. Jadi tiap-tiap lapisan tanah itu sebetulnya punya keterangan. Jadi sebetulnya nih bukan asal gali-gali saja, tapi dia ada di layer mana, itu akan menjelaskan benda ini berasal dari apa, hubungannya dengan apa. Jadi banyak yang harus dilalui. Maka dari itu yang paling tepat memang prosesnya adalah melalui kajian penelitian. Jadi bukan fokus ke bendanya saja, tetapi dengan konteksnya tadi. Kalau takutnya kalau nggak lapor ya hilanglah tempat yang kata-kata tadi bagaimana kita nemu tadi Pak ya. Jangan nambah rusak tempat tadi gitu. Itu yang takutnya tuh. Jadi tambah kacau jadi. Nggak jelas dia konteksnya apa. Iya benar-benar ya. Antara benda di dalam ruang, di dalam bangunan sama benda di luar tuh ceritanya lain dia. Iya. Dan dia harus memperhatikan itu tuh. Dan semua harus dicatatkan sebetulnya dalam laporannya. Jadi bukan cuma dapat temu nih benda-benda ini. Harus catat tapi posisi di mana gitu ya. Semuanya harus detail. Ada data ya Alhamdulillah lengkap. lengkap. Oke, nah itu yang mungkin masukan dari Pak Kristanto juga. Terima kasih Pak Kristanto ya, dan juga Arya serta Bams ya. Semoga nanti kita berlanjut lagi di lain-lain, panjang nih cerita nih. Yang butuh waktu berjam-jam nih. Karena kita nggak ngundang-undang kawan-kawan juga yang bisa, yang mengerti yang sama-sama pencinta barang-barang klasik lah, bilangnya klasik atau antik ya. Oke, terima kasih dan sudah hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dola. Ya. Dulur galau-galau, kita lanjut kembali program acara selanjutnya di Sriwijaya Siang bersama rekan Mita nantinya, dan kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kesempatan lainnya.